Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ya, kita ketemu lagi di channel Hainal Firdaus dan sekarang kita masuk ke hari ketiga dari bulan Ramadan. Dan kalau misalkan nanti ada suara musik yang masuk ke video saya, ya semoga saja nggak ada biar nggak kena copyright. Karena di sebelah saya ini sedang ada musik ya, jadi semoga saja semoga saja suaranya itu nggak masuk ke video gitu. Nah, jadi berhubung sekarang hari yang ketiga, kita akan masuk ke pembahasan hadis yang ketiga pula ya. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. An Anas bin Malikin, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yamduru ila wajhi saykhi sabahan wa masaan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu senantiasa memandang atau memperhatikan wajahnya orang yang sudah tua di waktu pagi dan sore. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, ya abdi qad kabura sinuka wa raqa jilduka wa daqqa adomuka wa qataraba ajaluka wa hana qudumuka ilayya. Wahai hambaku, usiamu itu sudah tua, kulitmu itu sudah mulai menipis atau diartikan keriput juga bisa. Kemudian tulangmu itu sudah enggak kokoh, sudah rapuh. Kemudian ajalmu itu sudah dekat, serta sebentar lagi kamu itu akan sowan kepada saya. Fastahyi minni, maka malulah kepada saya. Fa ana astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnari, maka aku juga akan malu disebabkan karena tuamu. Saya malu untuk mengadab engkau di api neraka ya. Ya itu karena orang yang sudah tua itu yaitu kalau di masyarakat kan biasanya orang yang tua itu dihormati. Nah, ini di masyarakat dihormati. Nah, begitu juga Allah itu kalau melihat orang yang sudah tua itu enggak tegaan. Makanya di sini perintahnya Allah itu, malulah engkau untuk bermaksiat kepadaku ya. Maka aku juga akan malu untuk mengadab engkau di neraka gitu. Nah, di sini untuk kisahnya ada dua. Yang pertama, wa hukiya anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu kana yadhabu ilal jama'ati li sholatil fajri musri'an. Dikisahkan bahwa pernah dulu Sayyidina Ali itu sedang pergi menuju sholat jamaah, sholat subuh di sini dalam kondisi musri'an, terburu-buru atau kesusu bahasa Jawanya ya. Falaqiya syaikhan fi tariqi yamsi qadamuhu ala sakinati wal wiqari fi salaki tariqi. Nah, di tengah jalan beliau itu bertemu dengan seorang yang sudah tua, yang mana orang tua ini itu berjalan dengan tenang, ala sakinah ya. Yamsi qadamuhu ala sakinah, kakinya itu berjalan dalam kondisi tenang. Wal wiqar ya sama saja, pelan-pelan ya, di pertengahan jalan. Nah, di sini redaksinya itu at-tariq ya. Berarti ada kemungkinan bagi Sayyidina Ali kalau beliau mau untuk mendahului orang tua tadi ya. Tapi di sini beliau itu tidak melakukan itu. Wa ma marra Aliyun radhiyallahu anhu takriman lahu wa ta'diman li syaibatihi. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, tidak mau mendahului orang tadi itu dalam rangka takriman, memuliakan lahu bagi orang tua tadi, wa ta'diman, dan mengagungkan li syaibatihi karena usianya tadi. Hatta hana waqtu tulu isyamsi. Nah, orang tua ini berjalan pelan-pelan sampai matahari itu sudah mau terbit. Ya, otomatis waktu subuh itu sudah mau habis ya. Nah, falamma dana asyaikhu ila babil masjidi falam yadkhulil masjidah. Nah, ketika orang tua ini itu sudah sampai di pintu masjid, dia itu tidak masuk masjid. Fa'alima Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana minan nasara. Nah, sehingga dari sini Sayyidina Ali itu tahu bahwa orang ini itu bukan orang Islam tapi orang Nasrani. Nah, fadakhala Aliyun al-masjidah fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i. Nah, kemudian Sayyidina Ali pun buru-buru segera masuk ke masjid untuk bisa mendapati sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah itu masih posisi ruku. Fatawala ar-ruku'a miqdara ruku'aini hatta adrakahu Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu.
Di sini Rasulullah itu memanjangkan rukuknya dengan kadar kira-kira 2 kali waktu rukuk ya. Kalau misalkan waktu rukuk itu 3 detik ya, ini waktunya itu 6 detik ya, mungkin seperti itu. Sampai bisa sampai intinya itu Sayyidina Ali itu bisa ikut ke sholat jamaah ya. Nah, akhirnya Sayyidina Ali pun bisa ikut sholat berjamaah. Falamma faragha min sholatihi qala ya Rasulullah lima tawalta arku'a fi hadhi sholati makum tataf'alu misla hada. Di sini Sayyidina Ali bertanya, wahai Rasulullah, kenapa panjenengan itu memanjangkan rukuk di sholat ini, padahal ini enggak kayak biasanya ya. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raka'a yakau lamma raka'tu wa qultu subhana rabbiyal azimi kama kana wirdi wa aradtu an arfa'a ra'si ja'a Jibril. Di sini bukan Jibril tapi Jibrailu alaihi salamu wa doa janahahu ala dohri wa akhadani tawilan. Nah, jadi gini li Ali. Ketika saya itu rukuk dan saya mengucapkan doa ketika rukuk ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu sebagaimana biasanya wiridan saya. Nah, ketika saya mau mengangkat kepala saya, Jibril itu kemudian datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan memegang saya itu lama sekali ya. Falamma rafa'a janahahu rafa'tu ra'si. Nah, ketika malaikat Jibril sudah mengangkat sayapnya, saya baru bisa mengangkat kepala saya. Nah, faqalu lima fa'ala hakada, para sahabat pun penasaran, kenapa malaikat Jibril itu melakukan itu? Faqala Rasulullah menjawab, masa'altuhu an danika. Saya belum bertanya hal itu kepada yang bersangkutan, kepada malaikat Jibril ya. Nah, kemudian datang ya, entah ini sebentar atau mungkin nunggu lama, pokok intinya fahadoro Jibrailu alaihi salamu. Nah, kemudian malaikat Jibril pun hadir. Waqala, kemudian malaikat Jibril ini menjelaskan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna aliyan kana yastajilu lil jamaati falaqiya syaikhan nasraniyan fit tariqi walam ya'lam annahu nasrani. Nah, wahai Muhammad, sesungguhnya Ali pada saat itu sedang buru-buru mau ikut jamaah. Tapi di tengah jalan dia itu bertemu dengan seorang orang tua yang beragama Nasrani. Akan tetapi Ali itu masih belum tahu kalau itu adalah orang Nasrani. Wa akramahu li ajri syaibatihi wa ma taqaddama anhu wa hafadha haqqahu. Di sini Ali itu memuliakan orang tua tadi karena usia tuanya, dan Ali itu tidak mau mendahului orang tua tadi dan menjaga hak orang tadi. Nah, dari sinilah fa'amaroni Allahu ta'ala an akhudaka firruku'i hatta yudrika aliyun sholatal fajri. Di sini kemudian Allah memerintahkan saya supaya saya itu memegang engkau ketika rukuk sampai Ali itu bisa nututi sholat subuh. Nah, itu alasan kenapa saya itu tadi melakukan itu. Akan tetapi di sini komentarnya malaikat Jibril, wa hadza laisa bi'ajab. Ini enggak mengherankan, ini masih biasa ya. Wa ajabul ajab. Nah, yang paling mengherankan itu ini. Innallaha ta'ala amara Mikail alaihi salamu ayyakhuda asyamsa bijanahihi hatta la tatlu'a asyamsu tawilan li ajli aliyin radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang paling mengherankan itu ini. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan malaikat Mikail untuk memegang matahari dengan sayapnya sampai matahari itu tidak meletek, tidak terbit dari waktu yang cukup lama. Hal ini dilakukan karena apa yang dilakukan oleh Ali tadi. Nah, di sini. Kemudian Rasulullah waqala, di sini Rasulullah bersabda, hadhihi darajatu bi hurmati syekhi alfani ma'a annahu kana nasraniyan. Ini adalah derajat yang bisa didapatkan disebabkan mau menghormati orang tua yang alfani. Alfani itu yang sebentar lagi mau meninggal, yang lenyap, yang fana ya. Meskipun orang tua tadi itu beragama Nasrani ya. Apalagi kalau agamanya itu agamanya Islam itu lebih diperhatikan. Nah, ini sebagai bentuk sopan santun ya dari orang yang lebih muda ke orang yang lebih tua. Seperti itu. Kemudian cerita yang lain, hikayatun ukhra. Lama qarabat wafatu Ustadi Abi Mansur Al-Maturidi rahimahullah taala, ketika sudah dekat ajal dari gurunya
Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, bukan Syekh Abu Mansur Al-Maturidinya tapi gurunya, ya, ketika waktu wafat dari gurunya beliau itu sudah dekat. Wa kana yauma idin ibnu samani nasanatan, pada saat itu gurunya itu berusia 80 tahun. Famaradu asyekhu fa'amaru Aba Mansurin ayat luba abdan bimislihi sinnan wa yashtarihi wa yatakuhu anhu. Nah, kemudian di usia itu otomatis gurunya itu sakit, ya. Akan tetapi di saat sakit gurunya itu memerintahkan Abu Mansur untuk mencari seorang budak yang usianya itu sama seperti gurunya, sama-sama 80 tahun, untuk dibeli dan dimerdekakan. Fatolaba Abu Mansurin fama wajada mislahadal abdi. Kemudian Abu Mansur, ya, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi itu mencari budak yang usia 80 tahun yang masih ada itu di mana. Akan tetapi beliau nggak dapat. Faqalu. Nah, di saat pencarian ini masyarakat itu komen gini, faqalu kaifa tajidu abdan ibna samani nasanatan wa huwa yabqa ala riki walam yuktak. Nggak mungkin kau itu bisa menemukan seorang budak yang berusia 80 tahun yang statusnya itu masih budak dan belum dimerdekakan, itu nggak mungkin, ya, intinya nggak ada. Sehingga faraja'a Abu Mansurin rahimahullah ta'ala ila ustadihi, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi pun akhirnya kembali ke gurunya. Fa akhbarahu an maqalatin nas, dan memberitahu bahwa orang-orang itu mengatakan ini nggak mungkin usia 80 tahun itu masih menjadi budak. Nah, falamma sami'a al-ustadu hadhil maqalata wa du'a ra'sahu ala turabi wa najarabahu. Nah, ketika mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa usia 80 tahun itu enggak mungkin menjadi budak lagi, maka gurunya ini itu langsung meletakkan kepalanya di atas tanah, ya berarti tersungkur atau sujud, ya. Dan dia itu bermunajat kepada Allah, kepada Tuhannya. Waqala, dan beliau berkata, ilahi, wahai Tuhanku, innal makhluqa la yahtamilu karamuhu ida. Ilahi, wahai Tuhanku, innal makhluqa la yahtamilu karamahu ida balagha abduhu samani nasanatan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya makhluk itu sudah tidak mampu untuk menjadi seorang budak ketika usianya itu sudah mencapai 80 tahun, ya. Bi ayya baqa ala riki bar ya'taqi bar i'taqa ya'taqi atau a'taqa yu'tiku a'taqa ya'tiku bar ya'taqhu, ya itu bacanya, ya. Bi ayya baqa ala riki, orang yang usia 80 tahun tadi itu masih posisinya sebagai budak dan belum merdeka, itu nggak mampu seorang makhluk itu seperti itu. Fa'ana balagtu samani nasanatan, wahai Allah, ya Allah, usia saya itu sudah 80 tahun. Fa kaifa la ta'taqini minan nari. Fa'ana balagtu samani nasanatan, ya Allah, usia saya ini sudah 80 tahun. Fa kaifa la ta'taqo yu'tiku. Fakaifa la tu'tikuni minan nari wa anta karimun jawadun alimun ghafurun syakurun. Ya Allah, masa usia saya ini sudah 80 tahun kok panjenengan itu enggak membebaskan saya dari api neraka. Jenengan itu zat yang maha karim, yang maha dermawan atau yang maha mulia, kemudian yang jawad, yang maha ya dermawan, yang maha agung, yang maha pengampun dan maha menerima syukur. Ya, fa'ataqahum wa ta'ala bi husni munajatihi. Maka Allah pun membebaskan gurunya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi tadi disebabkan karena indahnya munajatnya beliau. Nah, itu. Ya Allah, usia saya ini sudah 80 tahun. Masa saya itu nggak bisa bebas dari api neraka? Wong yang di dunia saja yang orang yang udah usia 80 tahun bisa bebas dari statusnya sebagai budak. Nah, seperti itu, ya. Ini munajatnya juga indah gitu kalau kita mau mencerna. Jadi itu untuk hadis yang nomor 3 dari kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah yang bisa kita pelajari di hari yang ketiga ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab, dan kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, ya, insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.